Iya. Lihat KTP-nya. Saya tulis dulu ya Pak ya. Iya. Nama lengkapnya Bapak Rahman ya, benar ya? Iya betul. Tanggal lahirnya 15 Januari 80 ya? Iya betul. Kelamin laki-laki, agamanya Islam ya Pak ya? Iya. Lulusan apa Pak? SMA. Ini alamat rumahnya sama kayak KTP ya Pak? Iya betul. Di Desa Sigam RT 1 ya Pak, RW Iya. 5. Pekerjaan petani kah Pak? Petani. Jadi alamat kantornya nggak ada ya Pak ya, petani Iya, ya? iya. Status perkawinan menikah ya Pak? Iya. Ada HP atau telepon Pak? Nomor HP ada. Berapa Pak? 0821 Iya. 6789. Iya. Email ada Pak? Nggak punya. Golongan darah tahu nggak? Nggak tahu. Sebelumnya Bapak pernah dirawat di rumah sakit atau disuruh kontrol rutin ke rumah sakit? Nggak. Kalau keluarga Bapak Nggak ada. nggak ada juga. Hmm. Kalau kencing manis ada nggak Pak? Bapak sakit kencing manis atau keluarga Bapak? Biasanya tuh mudah lapar, mudah haus, terus sering terbangun malam buat bekami gitu. Nggak ada. Enggak. Keluarga Bapak nggak ada juga. Nggak ada. Kalau darah tinggi Bang Pak, pernah ngapain Bapak periksa darahnya tinggi? Nggak pernah. Nggak pernah biasanya, tapi pernah periksa. Pernah. Berapa biasanya Ben Pak? 120 Bawahnya berapa? per 80. Oh, berarti normal aja ya Pak ya. Kalau keluarga Pian Bang ada darah tinggi? Nggak ada. Nggak ada. Yang sakit jantung kayak sering berdebar-debar, terus kalau naik turun tangga susah bernafasnya gitu ada nggak? Nggak ada. Pian nggak ya Pak ya? Nggak. Keluarga Pian nggak ada ya? Nggak ada. Di keluarga Pian yang stroke nggak bisa bergerak gitu ada nggak? Nggak ada. Kalau Pian Bang Pak, kadang Nggak. ngomongnya susah cadel atau tiba-tiba tangan susah digerakkan gitu nggak ya? Nggak. Kalau sesak napas Nggak ada. nggak ada. Sampai bunyi mengik-ngik kayak gitu nggak ya? Nggak. Keluarga nggak ada juga ya? Nggak ada. Ada nggak yang sakit kanker di keluarga Pian atau Pian sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Kayak berobat rutin ke rumah sakit harus kemoterapi gitu nggak ya? Nggak ada. Keluarga nggak ada juga ya? Nggak ada. Kalau kolesterol pernah atau periksa kolesterol? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau keluarga Pian Bang Pak, adalah yang sering periksa? Nggak ada. Nggak ada juga, nggak tahu juga Kak Pian Pak. Iya. Terus sering cuci darah Kak Pak? Nggak. Nggak juga, keluarga nggak ada juga ya? Nggak ada. Yang sering transfusi darah itu Nggak nggak ada ada. juga ya? Itu sehat aja ya Pak ya. Terus Bapak merokok nggak? Nggak. Di keluarga Pak, di rumah adalah yang merokok? Nggak ada. Nggak ada. Setiap hari makan sayur buah lah Pian Pak? Nggak. Enggak. Minum minuman beralkohol kayak tuak kayak gitu? Nggak. Enggak juga ya. Terus kalau selain Bapak aktivitas sehari-hari sebagai petani ada nggak Pian jalan-jalan atau senam olahraga ringan kayak gitu ada nggak Pak? Paling jalan kaki aja. Oh iya biasanya kalau dari rumah itu ya Pak ya? Iya. Sampai ke itu biasanya adalah jaraknya sampai setengah jam Pian berjalan Pak? Ada. 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 Oh. Berarti bagus aja Pian Pak aktivitasnya. Oke, selanjutnya Pian bisa ke meja selanjutnya ya Pak ya? Ya, terima Makasih Pak. kasih. Oke. Baiklah Mbak Sinta, saya mempunyai beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin ajukan. Hal ini berkaitan dengan keadaan Anda sekitar 30 hari terakhir. Bisa dijawab, bisa tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya ya. Boleh dijawab dengan ya ataupun tidak. Siap? Apakah Anda sering merasa sakit kepala? Tidak. Apakah Anda kehilangan nafsu makan? Tidak. Apakah tidur Anda nyenyak? Nyenyak. Iya, nyenyak. Apakah tidur Anda tidak nyenyak? Maaf. Tidak. Apakah Anda mudah merasa takut? Tidak. Apakah Anda merasa cemas, tegang, atau khawatir? Tidak.
Apakah tangan Anda gemetar? Tidak. Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Tidak. Apakah Anda merasa sulit berpikir jernih? Tidak. Apakah Anda merasa tidak bahagia? Tidak. Apakah Anda lebih sering menangis? Tidak. Apakah Anda merasa sulit untuk menikmati aktivitas sehari-hari? Tidak. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? Tidak. Apakah aktivitas atau tugas sehari-hari Anda terbengkalai? Tidak. Apakah Anda merasa tidak mampu berperan dalam kehidupan ini? Tidak. Apakah Anda kehilangan minat terhadap banyak hal? Tidak. Apakah Anda merasa tidak bahagia? Tidak. Apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup Anda? Tidak. Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? Tidak. Apakah Anda merasa tidak enak di perut? Tidak. Apakah Anda mudah lelah? Tidak. Ya, sekian pertanyaan. Nanti kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan yang lain ya. Interpretasi hasil dari kuesioner SRQ20 pada pasien tadi adalah pasien tadi menjawab keseluruhan pertanyaan dengan jawaban tidak, berarti skornya 0. Hal ini berarti pasien tadi tidak mengalami gangguan jiwa, artinya tidak perlu dirujuk ke bagian kejiwaan. Terima kasih. Kolesterol pian tinggi Bu As 13 lagi. Saya akan melakukan pemeriksaan berbisi. Jarak pemeriksaan antara pemeriksa dan juga pasiennya adalah kurang lebih 6 meter. 6 meter dengan posisi telinga pasien itu menghadap kepada pemeriksa. Oke, saya akan memulai pemeriksaan. 1 1 2 2 Kebun bunga Pandu PTM. Lagi ya. Rumah
rumah kaca, kaki kuku, taman hijau, bunga melati, pagar kuning, jari tangan, pohon mangga, bunga melati. Ibu dari pemeriksaan tadi, baik dari pemeriksaan telinga kanan dan juga telinga kiri pada tes berbisik, Ibu bisa menjawab semuanya dengan benar, sekitar 5-6 kata yang saya ucapkan dan Ibu mengulangi dengan benar. Jadi hasilnya normal, baik telinga kanan atau telinga kiri. Itu aja, Bu. Alhamdulillah. Pagi, Bu. Pagi. Tadi Ibu sudah melakukan pendaftaran di loket ya, Bu? Ya. Terus tadi sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah, lingkar perut, sama berat badan juga ya, Bu? Ya. Tinggi badannya tadi diukur juga, Bu? Ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan pemeriksaan sadanis. Tujuan pemeriksaan sadanis ini adalah untuk mendeteksi apakah ada kanker payudara pada Ibu. Sehingga apabila diketahui secara dini, maka itu akan lebih cepat ditangani. Dan itu juga akan memperbesar harapan hidup bagi orang yang menderita kanker payudara ini. Untuk melakukan tindakan ini, saya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nanti langkah-langkahnya, saya akan memeriksa kedua payudara Ibu, tetapi sebelumnya Ibu harus melepas baju Ibu dulu, sama braknya juga. Pagi, Bu. Pagi. Tadi Ibu sudah melakukan pendaftaran di loket ya, Bu? Ya. Terus tadi sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah, lingkar perut, sama berat badan juga ya, Bu? Ya. Tinggi badannya tadi diukur juga, Bu? Ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan pemeriksaan sadanis. Tujuan pemeriksaan sadanis ini adalah untuk mendeteksi apakah ada kanker payudara pada Ibu. Sehingga apabila diketahui secara dini, maka itu akan lebih cepat ditangani. Dan itu juga akan memperbesar harapan hidup bagi orang yang menderita kanker payudara ini. Untuk melakukan tindakan ini, saya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nanti langkah-langkahnya, saya akan memeriksa kedua payudara Ibu, tetapi sebelumnya Ibu harus melepas baju Ibu dulu, sama braknya juga. Nanti akan saya periksa. Bisa kita mulai sekarang ya, Bu? Ya, bisa. Ibu bisa lepas braknya dulu sama bajunya. Terus Ibu coba angkat kedua kepala Ibu. Di sini saya akan melihat bentuk, ukuran, cerukan ataupun kerutan yang ada pada payudara Ibu. Oke, sudah, Bu. Sekarang Ibu letakkan pinggang di sini, terus kayak gitu. Ini untuk mengetahui apakah kedua payudara ini menggantung secara seimbang atau tidak. Sudah, Bu. Nah, kemudian Ibu angkat satu tangannya. Oke. Ini saya periksa ya, Bu. Ya. Dengan 3 jari kita periksa. Ini untuk mengetahui apakah ada benjolan pada Ibu. Oke, sudah, Bu. Satunya lagi. Tidak ada ya, Bu? Oke, sudah. Nah, untuk pemeriksaan sadanis ini, Bu, baiknya dilakukan 1 minggu setelah menstruasi. Kenapa? Karena pada saat menstruasi itu kan payudara kita keras ya, Bu, juga nyeri. Nah, takutnya kita lakukan pemeriksaan itu mungkin karena nyeri headnya. Terus pemeriksaan ini juga dilakukan sebaiknya 1 bulan sekali. Terus kalau seandainya Ibu bisa melakukannya di rumah, nanti Ibu bisa lakukan di rumah dengan melakukan pemeriksaan di depan cermin. Ini tadi
saya periksa di kedua payudara ibu itu payudaranya terlihat simetris ya, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian ukurannya juga sama besar, terus tidak terdapat cerukan ataupun kerutan seperti kulit jeruk. Terus kedua payudara ibu juga menggantung secara seimbang ya. Terus tadi juga pada saat dilakukan pemeriksaan pada puting ibu tidak terdapat tonjolan ke dalam ya. Juga tidak terdapat adanya cairan yang keluar. Ibu kan tidak lagi menyusui anak kan? Iya. Oke. Terus tadi saya raba juga payudara ibu, tidak teraba adanya benjolan. Jadi bisa saya katakan bahwa kondisi ibu saat ini baik. Untuk payudaranya tidak ada tanda-tanda mengarah ke arah kanker payudara. Tetapi saran saya ini tetap ibu lakukan setiap bulannya untuk mengetahui apakah ada kanker payudara ke depannya atau tidak. Makasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama.